Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Oki Aryono. Saya salah satu dari tim moderator dan fasilitator di forum Ta'aruf Ngaji Jodoh. Pada video kali ini saya akan membahas satu tema, yaitu bagaimana sih proses ta'aruf itu yang selama ini sudah dilakukan di tim Ngaji Jodoh. Kami sudah berkiprah sejak 2013 dan alhamdulillah Allah takdirkan 22 pasangan menikah. Mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah dan menjadi amal jariah. Nah, teman-teman semua yang selama ini mendukung di komunitas Ngaji Jodoh. Proses ta'aruf sebetulnya tidak terlalu rumit. Yang membedakan ta'aruf dengan pacaran sebetulnya hanya satu. Cuman satu ini menjadi masalah besar bagi seorang muslim dan muslimah, menjadi problem keimanan yang berat, yaitu perbedaannya adalah dilarangnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya berdua-duaan, baik tidak sengaja apalagi disengaja. Sebetulnya perbedaan ta'aruf itu dengan pacaran adalah itu. Maka dalam ta'aruf itu kami di tim Ngaji Jodoh ini berusaha sebaik mungkin agar sejoli ini pria wanita ini yang berikhtiar jodoh dan menikah ini tidak berdua-duaan dalam satu tempat yang di situ akan menimbulkan dosa dan pelanggaran. Karena Rasulullah berpesan, janganlah laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan kecuali yang ketiganya adalah setan. Maksudnya adalah laki dan perempuan itu kalau berkumpul bertemu di satu tempat pasti ada dorongan dosa dan maksiat di dalamnya. Baik ini yang masih single maupun yang sudah menikah, sama juga. Pokoknya laki perempuan tidak berdua-duaan secara sengaja maupun tidak sengaja, tanpa ada tujuan yang jelas. Berbeda misalnya seperti supir taksi dengan penumpang. Nah ini ya, tentu ada konteksnya. Ya. Seperti Pak Ojek dengan penumpangnya. Ya ini lawan jenis, tapi konteksnya itu penumpang dan tapi sebisa mungkin kalau bisa ya nyari yang perempuan, ya drivernya ya perempuan. Tapi kalau tidak bisa ya ada konteksnya, dijaga hubungan. Kembali ke tema proses ta'aruf di Ngaji Jodoh seperti apa. Yang pertama, mohon maaf, saya dan tim ini membuat tahapan itu 5 ronde. Nah, kami menggunakan istilah ronde agar lebih mudah. Dalam proses ta'aruf ada 5 ronde. Yang pertama adalah masing-masing peserta mengirimkan biodata ta'arufnya. Saya memberi contoh seperti ini, teman-teman. Ini biodata ta'aruf, ini juga biodata ta'aruf. Ya. Ini laki, ini perempuan. Nah, kami ada beberapa seperti ini, ya, ada fotonya, ya, ada foto seperti ini, ya, ada fotonya, nah, seperti ini ada foto. Nah ini biodata seperti ini wajib dikumpulkan. Nah sebetulnya tidak harus di print, tapi bisa juga dikirim lewat WhatsApp, lewat email. Seperti ini, email, WhatsApp, atau PDF juga boleh. Jadi semua peserta mengirimkan biodatanya. Nah kemudian dari biodata seperti ini, kemudian dimulai tahap ta'aruf. Ya. Tentu saja sebelum ta'aruf kami harus mengobrol dulu, diskusi dulu dengan masing-masing. Ya, kami dengan si laki, kami dengan perempuan. Nah, setelah obrolan itu cukup matang, cukup jelas bahwa seseorang ini serius untuk ikut ta'aruf. Nah, kata kuncinya serius. Ya. Dibuktikan dengan mengirim biodata lengkap, kemudian bertemu dengan kami. Ya, jadi
peserta itu wajib ketemu dengan pengurus ngaji jodoh sebelum memulai ronde 1. Nah, khususnya si laki. Kalau yang perempuan nanti ronde 3 biasanya. Nah, ronde 1 itu seperti apa? Ronde 1 adalah pihak pria membaca biodata yang wanita. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi seperti ini, ya. Jadi si pria, mohon maaf, si pria membaca biodata wanita terlebih dahulu. Misalnya satu pria kami sodori 2 nama misalnya, 2. Nah, seperti ini 2. Nah, jadi boleh saja. Jadi yang laki kami sodori, ini Mas. Misalnya sebut aja namanya Mas. Ya, gampang ya, Mas Ahmad misalnya. Mas Ahmad silakan bawa 2 dipelajari. Ya. Dalam waktu sepekan atau 2 pekan, ya nggak boleh lebih dari 2 pekan, nggak boleh terlalu lama. Ya, nanti silakan mana yang mau dikenali dulu, nah, mau dita'arufi. Nah, setelah dipilih, misalnya milih A, ya yang B tidak dipilih, misalnya tidak berkenan. Nah, kemudian si A ini, biodatanya A ini, kami beri biodata si laki. Nah, silang. Ya. Jadi yang pertama yang laki membaca, setelah laki membaca memilih, baru silang. Yang B, mohon maaf, Mbak yang wanita yang A ini dibaca oleh si laki. Mohon maaf ya, tadi yang pertama si laki, kok jadi belibet ya. Yang laki sudah memilih A, kemudian yang A membaca biodata yang laki. Nah, kemudian setelah dibaca, nah berarti itu ronde 2. Ronde pertama tadi si laki membaca yang perempuan, kemudian ronde 2 si perempuan membaca si laki. Nah, jika sama-sama menyatakan siap, si perempuan menyatakan siap untuk ronde ketiga, maka dilakukan proses ronde ketiga. Apa itu? Yaitu kita pertemukan yang laki dan pertemuan di tempat yang netral. Saya ulangi garis bawahi di menit awal tadi bahwa laki perempuan tidak boleh bertemu dalam satu tempat. Maka pertemuannya di ronde 3 ini kami fasilitasi. Kami dampingi. Tempatnya bisa di tempat pengurus ngaji jodoh, bisa di tempat lain. Jadi didampingi. Nah, khusus wanita boleh mengajak kerabatnya atau mahramnya. Boleh datang sendiri juga. Nah, pertemuan ini bisa dilakukan sekali, 2 kali tergantung kebutuhan. Ya. Tentu saja dalam ronde 1 sampai ronde 3 ini masing-masing tidak boleh saling menghubungi melalui saluran manapun. Tidak boleh WhatsApp, tidak boleh DM, tidak boleh chatting, tidak boleh apapun, tidak boleh telepon, bahkan tidak boleh ketemu. Nah, kalau mau ketemu didampingi oleh tim moderator dan disepakati waktunya. Tempatnya biasanya di tempat moderator. Kemudian setelah ronde 3 cukup, silakan pulang, dipelajari sepekan atau 2 pekan. Nah, di situ akan kelihatan apakah si wanita mau lanjut, si laki juga mau lanjut. Nah, ini tentu saja masing-masing punya hak mau lanjut atau tidak. Seandainya lanjut, si perempuan menyatakan siap, menyatakan berminat, lanjut, yang laki juga demikian, maka dilakukan ronde keempat. Ronde 4 adalah si laki kami antar. Ingat ya, kami antar ke rumah walinya atau keluarganya si wanita. Nah, kami sudah mengantar ke beberapa kota di Jawa Timur. Kami di Ngaji Jodoh ini domisilinya adalah Surabaya Sidoarjo. Kami pernah mengantar ke Lamongan. Kalau Surabaya Sidoarjo sudah sering ya. Ke Lamongan pernah, Jombang, kemudian Ponorogo paling jauh Pacitan. Sebetulnya satu lagi ada di Garut ya, cuman karena agak jauh, akhirnya tim Ngaji Jodoh menitipkan pesan saja kepada si pria untuk berhati-hati dan punya niat yang baik. Bertemu dengan calonnya dan walinya di Garut. Ya, alhamdulillah menikah 2020 lalu. Nah, ronde 4 ini bisa dilakukan juga berapa kali. Pertama kali diantar oleh tim Ngaji Jodoh. Untuk kedua kalinya, si pria boleh berkunjung silaturahim ke keluarga wanita. Tentu saja si wanita didampingi oleh keluarganya masing-masing. Jadi tidak boleh bertemu berdua-duaan. Baik di rumah, berdua-duaan tidak boleh, apalagi di luar. Nah, ronde 4 ini bisa dilakukan berapa kali, tergantung kebutuhan. Tentu saja dikomunikasikan. Terakhir, teman-teman,
ronde kelima. Ronde kelima ini adalah jika ronde 4 keluarga wanita sudah menyatakan lampu hijau siap menerima, walinya siap menerima, si wanita juga demikian, yang laki juga serius, maka ronde terakhir kelima adalah bertemunya dua keluarga untuk membicarakan bagaimana anaknya atau dua sejoli ini kelanjutannya. Harapannya adalah pertemuan ini bisa menentukan kapan tanggal resmi nikahnya. Nah, pertemuan dua keluarga di ronde 5 ini macam-macam istilahnya. Bisa disebut lamaran, bisa pertunangan, bisa khitbah, bisa kalau bahasa Jawa Timur itu nembung atau meminta istilahnya. Memohon putrinya untuk dinikahi segala macam. Nah, pertemuan ronde 5 ini tergantung adat kedua belah keluarga. Jadi silakan dibahas bagaimana. Tim Ngaji Jodoh hanya memberi masukan-masukan. Tapi yang paling utama adalah dua keluarga ini bagaimana menyegerakan sejoli ini agar segera menikah. Tidak berlama-lama. Dari pertemuan keluarga ronde 5 ini kalau bisa tidak lebih dari 4 bulan. Paling lama 5 bulan. Ya. Kalau sudah 6 bulan terlalu lama. Jadi karena apa? Sejoli ini sudah saling kenal, sudah saling serius. Tunggu apa lagi? Soal lain-lain tidak terlalu menjadi utama sebetulnya. Tim Ngaji Jodoh memberi arahan, memberi masukan, memberi motivasi agar segera. Karena kebaikan itu disegerakan. Demikian proses ta'aruf di Ngaji Jodoh yang sudah dilakukan sejak 2013. Mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua agar menapaki proses ta'aruf, perkenalan, menjelang pernikahan, pranikah, penuh berkah dan menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang justru merusak keberkahan pernikahan itu sendiri. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.